Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya, Mas Soekarno. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang uji Cassware atau X kuadrat, baik secara manual dan juga dengan SPSS. Uji Cassware, ya, konsep dasarnya uji Cassware atau juga sering dibaca chi kuadrat adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi yang diobservasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam uji Cassware, ya, adalah data kategori atau data frekuensi, ya, dalam bentuk jumlah. Rumus umum untuk uji Cassware adalah sebagai berikut. Chi kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FH per FH. Chi kuadrat dibaca dengan chi square atau Cassware. FO frekuensi observasi, maksudnya frekuensi yang diperoleh hasil penelitian. FH itu frekuensi yang diharapkan atau yang disebut dengan frekuensi teoretik. Contoh dalam sebuah penelitian, misalkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kecepatan membaca antara siswa pria dan wanita, ya. Jadi yang diteliti adalah perbedaan kecepatan membaca. Sampelnya, subjeknya adalah siswa pria dan siswa wanita, ya. Nah, dari hasil penelitian, ya, diperoleh data berikut. Ini hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang kita teliti adalah jenis kelaminnya, pria dan wanita. Jumlah seluruhnya ada 60 orang. Jadi yang diteliti ada 60 orang. Yang diteliti adalah kecepatan membacanya, ya. Pria 30, wanita 30. Setelah diperoleh hasil penelitian, ternyata yang pria ini yang kecepatan membacanya cepat ada 5, yang sedang ada 10, yang lambat 15. Jumlahnya 30 orang. Sementara wanita dilihat dari kecepatan membaca, yang cepat ada 12 orang, yang sedang 11 orang, yang lambat 7 orang. Jumlahnya 30. Dilihat dari keseluruhan, yang cepat ada 17 orang, yang sedang ada 21 orang, yang lambat ada 22 orang. Totalnya yang diteliti juga sebanyak 60 orang. Ini yang disebut dengan FO atau frekuensi yang diteliti, hasil penelitian, frekuensi observasi. Oke. Nah, untuk menganalisis data tersebut dan menguji hipotesa penelitian ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencari frekuensi teoretik atau FH, karena FO sudah ada 5, 10, 15, 12, 17, 11, dan 7. Ini adalah FO. Setelah itu baru mencari FH atau masing-masing sel. Rumusnya apa? Total baris kali total kolom dibagi jumlah sampel, yaitu 60 orang. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada angka 5, 10, 15, 12, 11, 7. Ini disebut dengan FO atau frekuensi hasil observasi. FH-nya mana? Di sini, 8,5. Dari mana? 5 ini jumlah barisnya ada 17. Jumlah kolomnya ada 30. Jadi 17
kali 30 dibagi 60, hasilnya 8,5. Begitu juga yang angka 10 ini. Dari mana 10 ini? 10 ini ya, jumlah barisnya 21, jumlah kolomnya 30, berarti 30 kali 21 atau 21 kali 30 bagi 60, hasilnya 10,5 dan seterusnya. Nah, dari data ini kita akan memindahkan dalam bentuk tabel persiapan uji caseware. Bagaimana caranya? Kita urutkan dari kiri ke kanan. Ini A, angka 1 juga boleh, kita ambil aja. A, B, C, D, E, F. Ingat, A, B, C, D, E, F. Ini jadinya. Nah, jadi sel A, B, C, D, E, F. Yang A tadi 5, FO-nya, FH-nya 8,5. B, FO-nya 10, FH-nya 10,5 dan seterusnya. Setelah itu mencari selisih FO dikurangi FH. FO-nya 5, FH-nya 8,5, berarti min 3,5. Setelah tahu min 3,5 ada FO dikurangi FH, sudah ada, kuadratkan, hasilnya 12,2. Setelah itu dari hasil FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH. FO dikurangi FH kuadrat sudah ada 12,5. FH-nya sudah ada 8,5. Jadi 12,25 dibagi 8,5 hasilnya 1,441. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Jumlahnya X kuadrat berarti 5,85. 5,85 ini ada hasil akhir dari perhitungan X kuadrat atau Y kuadrat atau caseware. Nah, diapakan hasil ini? Mari kita lanjutkan. Dari hasil ini kita belum selesai untuk memberikan kesimpulan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari Y kuadrat tabel. Caranya gimana? Menentukan dB atau derajat bebasnya. Ya. Gimana caranya? Rumusnya dB sama dengan baris dikurang 1 kali kolom dikurang 1. Ya. Jadi dB ini derajat kebebasan, B itu jumlah baris, K jumlah kolom. Nah, pada contoh ini jumlah barisnya ada 2. Coba perhatikan, jumlah barisnya ada 2 ini. 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Nah, itu kita pakai di sini. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi 2 dikurang 1, 1, 3 dikurang 1, 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi artinya dB-nya sudah ditemukan 2. Kalau sudah temukan 2, kita ambil salah satu gunakan taraf signifikan 5%. Nah, nanti kalau sudah kita lihat di tabel Y kuadrat, maka akan ditemukan dB2 dengan taraf signifikan atau tingkat kesalahan 5%, ya. Ternyata diperoleh Y kuadrat tabel 5,991. Nah, hasil tadi, hasil perhitungan itu akan kita bandingkan dengan ini, ya, kita bandingkan. Oke. Ya. Hasil kita tadi adalah 5,834 atau 5,84. Kemudian tabelnya 5,991. Ternyata harga Y kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat tabel. Ya. Karena lebih kecil, maka hipotesis nihil diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Jadi kalau nihilnya diterima, kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan kecepatan membaca antara pria dan wanita. Ya. Terus gimana seandainya lebih besar? Kalau lebih besar berarti hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Maka kesimpulannya terdapat. Nah, karena kita ini hasilnya lebih kecil, maka kesimpulannya tidak terdapat perbedaan kecepatan membaca yang signifikan antara pria dan wanita. Inilah
uji Chi kuadrat secara manual, tidak susah, mudah. Tapi alangkah baiknya juga kita akan buktikan juga dengan cara SPSS. Oke, kita lanjutkan dengan perhitungan cashware dengan SPSS. Ya, kita buka dulu pertama di program Excel, melihat kembali data yang akan kita analisis yang sebelumnya sudah kita analisis secara manual. Nah, di program Excel kita siapkan tabel. Tabel ini dari data hasil penelitian, 1 lambang pria, 2 lambang wanita. Kemudian dan di KM kecepatan membaca, 1 ini cepat, 2 sedang, 3 lambat. Kita pasangkan 1 dengan cepat, 1 ada 5 frekuensinya. Pria dengan sedang ada 10. Pria dengan lambat 15. Wanita 2 membaca cepat 12, jadi 21 12. 2 2 11. 2 3 7. Dari data inilah nanti akan kita selesaikan dengan perhitungan program SPSS. Kita buka program SPSS. Ya. Kita hapus dulu sebelumnya, ya, kita kosongkan. Jadi yang kita klik pertama kali adalah di variabel view. Ada nama, ada tipe, win, desimal, label, value, missing, kolom, line, dan measure. Pertama yang kita klik adalah JK. JK tadi karena ada jenis kelamin, kita nolkan desimalnya. Kita klik JK itu jenis kelamin. Karena ada 2 jenis kelamin pria dan wanita, maka kita klik value. Ya. Klik angka 1 milik ketik pria. Add. Kemudian yang kedua, nomor 2 adalah lambang dari wanita. Ya. Wanita. Klik add. Oke. Kemudian yang kedua ada kecepatan baca KM. Kita klik KM saja. Kemudian di desimal kita nolkan. Di label tulis kecepatan membaca. Kemudian yang ketiga ada kecepatan membaca, itu ada 3 jenjang, cepat, sedang, dan lambat. Ya, kita klik value. 1 berarti lambang dari cepat. Klik add. Yang nomor 2 tadi lambang dari sedang. Add. Yang ketiga lambang dari lambat, tulis lambat. Add. Kalau sudah ketiga-tiganya oke. Kemudian nama yang terakhir ada namanya F, ya. Kita nolkan juga, ya, 0. Label dari frekuensi. Nah, di value tidak usah karena frekuensi hanya 1 tunggal. Kemudian di skala ini kita ganti nominal. Karena menunjukkan jumlah. Oke. Kalau sudah klik data view, ya, maka akan muncul JK, KM, dan F. Jadi jenis kelamin kita klikkan di sini, KM juga klikkan, F-nya juga kita klik, ambil dari data yang sudah kita siapkan sebelumnya ini. Kita copy semuanya, ya, JK, KM, dan frekuensi. Pindahkan ke program Excel. Oke. Pasti. Jadi sudah masuk semuanya. Kalau sudah masuk semuanya, langkah pertama, ya, untuk menganalisis karena ada frekuensi, ya, ada frekuensi, maka kita klik data dulu. Arahkan kursor ke white
white case ya, white case. Kemudian klik white case by-nya itu, klik. Kemudian data sebelah kiri yang frekuensi kita pindahkan. Oke, ya, baru oke. Nanti lahirnya ke white by. Ini biarkan kita kembali ke data semula tadi. Ya, ini data semula. Kemudian setelah sudah diketahui white case-nya, kita langsung ke analis. Arahkan ke deskripsi statistik, kemudian ke crosstab. Oke, crosstab. Jenis kelamin kita masukkan ke row. Kemudian kecepatan membaca kita masukkan ke kolom. Oke. Sementara frekuensi biarkan karena sudah dihitung sebelumnya. Klik statistik, klik caseware. Oke, continuous. Oke. Nah, dari data ini bisa diperlihatkan di sini ya. Proses ya, kesimpulan atau summary-nya, N-nya 60, persennya 100%, artinya nggak ada yang tertinggal, missing-nya 0 ya, totalnya 60. Kemudian jenis kelamin dengan kecepatan membaca, jadi silangnya pria ada 5, 10, 15, 12, 11, 7, 17, 21, 22, 60 jumlahnya seperti semula. Yang menjadi kesimpulan terakhir ini caseware-nya ini adalah nilainya 5,839. DF-nya 2 ya, DF-nya 2 karena 1 kali 2. Kemudian nilai sig-nya 0,54. Nih, jadi yang kita lihat di sini nilainya caseware-nya 5,839, DF-nya 2. Tapi kalau nilai sig-nya 0,054. Dari data ini kembali ke aturan awal yang saya sampaikan tadi. Kita lihatkan dulu. Nah, ini. Nilai X-nya sama dengan manual 5,839. X tabelnya kita lihat 5,991, lebih kecil. Jadi baik secara manual maupun secara gunakan program SPSS ternyata hasilnya sama, yaitu tidak ada perbedaan kecepatan baca antara wanita dan pria. Tapi ada seandainya saudara lihat di nilai sig-nya ya, ini ternyata nilai kita 0,54. Jadi 0,054. Kalau kita bandingkan dengan nilai 0,05, berarti hasil kita lebih besar. Kalau lebih besar, hasil kita menunjukkan tidak ada perbedaan. Jadi kalau ini lebih kecil, tidak ada perbedaan. Sebaliknya kalau nilai sig-nya kok lebih besar. Tapi kalau ada perbedaan, nilai X atau caseware-nya lebih besar, tapi nilai sig-nya lebih kecil, itu berarti ada perbedaan. Karena ini hasilnya lebih kecil, sig-nya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan kecepatan membaca antara pria dan wanita. Demikian baik secara manual maupun gunakan SPSS untuk uji caseware sama saja. Mana kita kehendaki silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.